Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa bincang-bincang muda Kuantan Sing ini BBM Kuansing. Kali ini kita di edisi perdana podcast bincang-bincang muda Kuansing. Kita kedatangan Adinda Nur Fajri, aktivis himpunan mahasiswa Islam, pengurus Ikatan Mahasiswa Kuantan Tengah, mahasiswa ilmu pemerintahan angkatan 2018. Selamat petang, Adinda Nur Fajri. Selamat petang Anda. Adinda Nur Fajri, siapa sebenarnya Adinda Nur Fajri? Di mana, kemudian kuliah di mana, pengalaman organisasi di mana? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Anda. Nah, di sini kan saya ini kan sebagai apa Anda? Seorang kader himpunan mahasiswa Islam juga kan Anda. HMI? Iya Anda. Kemarin baru selesai LK2 ini Anda di Makassar. Kita langsung pergi berkongres kemarin kan? Kongres di Surabaya. Yang ke-31. Kongres ya. Jadi Adinda asli mana? Pasti Kuantan Tengah ini Anda. Ini tempatnya di Di Jalan Bengkari. Montiko Limbe Putian. Anda. Montiko Limbe Putian. Jadi Adinda Nur Fajri, ini kan kita sebagai pemuda Kuansing, masyarakat Kuantan Sing, orang tahunya ketika mereka mendengar Kabupaten Kuantan Sing langsung teringat dua kata, pacu jalur. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, tepatnya mulai tahun kemarin, itu pacu jalur ditiadakan karena pertimbangan dari pemerintah kabupaten untuk menghindari atau untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bagaimana pandangan Adinda Nur Fajri mengenai pacu jalur 2020? Kemudian wacana akan kami mendengar pacu jalur 2021 kabar-kabarnya juga akan ditiadakan. Bagaimana menurut Adinda? Kalau persoalan itu kan, jadi kemarin itu saya juga membaca itu di media sosial kan, adanya apalah beberapa berita kan menyampaikan bahwa pacu jalur akan diselenggarakan. Namun beberapa hari setelah itu keluar lagi surat apa kan, apa namanya, berita dari pemerintah bahwa akan ditiadakan dikarenakan adanya peningkatan Kasus COVID ya, kasus COVID kan. Nah, seperti kita ketahui pada hari ini pun ya apa namanya, pemerintah apa, kita harus realistis juga menengok. dari sudah kan, begitu kan. Jadi Adinda secara pribadi, Nur Fajri, lebih setuju pacu jalur tahun 2021 ini tetap dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol, misalnya pembatasan jumlah penonton di tribun atau mungkin ditiadakan penonton di tribun, dan tentunya ini butuh kerja keras semua elemen, mulai dari panitia dan ketertiban dari masyarakat. Bagaimana menurut Adinda Nur Fajri secara pribadi, setuju atau menolak jalur tahun 2021 ini ditiadakan? Nah, kalau saya memandang kalau persoalan pacu jalur ditiadakan, saya sepakat ditiadakan karena tidak mungkin juga pemerintah akan sanggup untuk melakukan apa namanya, penerapan protokol kesehatan di sana. Karena bagaimanapun pacu jalur ini kan sudah membudaya bagi masyarakat ini. Dan itu pun kalau ingin nonton pacu jalur ini, kalau kita tidak hadir di lokasi ini tidak dapat euforianya. Cuman tadi abang beberapa hari terakhir kami dari tim bincang-bincang muda Kuansing memantau bagaimana perkembangan opini di sosial media, opini-opini yang berkembang itu mereka siap untuk menahan hasratnya untuk tidak hadir langsung di tepian Rosa. Yang penting pacu jalur tetap terlaksana sebagai pelepas dahaga setelah hampir 2 tahun pacu jalur ditiadakan. Itu yang kami tengok di beberapa sosial media, perbincangan di sosial media. Siapkan do. Nah, Beko ya. persoalan yang Ya, akan ya. Anda sampaikan itu masyarakat tidak melihat. Kalau seandainya dilaksanakan, pemerintah pun harus bertanggung jawab di sana jadinya untuk mencegah tadi. Ya memang bahasa masyarakat begitu, tapi kenyataan di lokasi nanti kita kan tidak ada yang bisa menjamin. Kalau seandainya ada perang penumpukan massa di sana. Jadi
dalam beberapa status di media sosial pada masyarakat ini, dan mereka kan sudah mulai membangun opini agar tetap seperti jalur ini dilaksanakan dan menuntut pemerintah kabupaten, panitia, serta pihak keamanan untuk bersama berkolaborasi supaya pacu jalur ini tetap terlaksana. Jadi kita menengok bagaimana kita analogikan di Inggris, Adinda. Di Inggris itu sepak bola itu semacam sudah menjadi jati diri mereka. Kan disebut Inggris ini kan kota atau negara penemu olahraga sepak bola. Begitu kasus COVID meningkat di Inggris, semua aktivitas olahraga dihentikan, termasuk sepak bola. Namun masyarakat Inggris karena ini sudah menjadi bagian dari budayanya, karena di Inggris itu ada judi. Ada ini, judi itu semacam, kalau kita sebagai kebutuhan bagi orang Inggris itu judi bolanya, karena sudah hampir 200 Parlay tahun. ada. Parlay dan lain-lain. Jadi tidak main juga. Tidak Pernah dengar ya? Jadi mereka ini bikin gerakan dan komitmen bersama seluruh supporter sepak bola di Inggris. Komit tidak hadir ke stadion supaya mereka tidak menyaksikan sepak bola sebagai sebuah hiburan dan kebudayaan bagi mereka. Jadi itu Adinda, bagaimana Adinda memandang itu? Nah, kalau kita bawa kepada persoalan pacu jalurnya di sini, seandainya dilaksanakan pacu jalur, tidak bisa juga menutup persoalan di Inggris begitu kan, karena Betul. bagaimanapun pertandingan sepak bola itu kan bisa ditutup nanti itu diadakan sama penonton. Kalau pacu jalur ini kan terbuka untuk hal yang ramai dan tidak juga menutup kemungkinan masyarakat ini pasti akan datang juga kan dah. Karena bagaimanapun yang lebih dari pacu jalur itu kan euforianya di sana, euforia dari penontonnya, bagaimana hadir langsung kan mendukung jalur kebanggaannya. Dan yang kedua, itu kan dalam pacu jalur itu kan isinya kan makanya itu hampir berapa itu, ada 50-an lebih kan. Betul. Nah, itu bagaimana nanti penerapannya, atau dikosong-kosong kan itu juga susah kan. Jadi pemirsa, bincang-bincang udah pancing dari apa yang disampaikan dari Bung Supatri, kami menangkap bahwasanya Supatri ini tidak setuju dengan penyelenggaraan pacu jalur pada tahun ini dengan alasan Bung Supatri pesimis tentang kesadaran masyarakat tentang bagaimana bahayanya COVID-19 ini. Kemudian mereka Supatri juga tidak yakin. Sedikit. Di lain hal pun, ketika ada kebijakan pemerintah agar ya himbauan lah kan bahasanya, pemerintah mengimbau agar masyarakat pakai masker. Kawan-kawan tidak mau pakai masker di daerah, apalagi kalau persoalannya apakah adanya kegiatan yang dilaksanakan. Artinya, Supatri mengatakan masyarakat kita belum siap, belum sadar untuk menerapkan protokol kesehatan terkait COVID-19 ini. Kemudian Dinda Zulfadri, aktivis muda dari Kenegrian Kari ini juga tidak yakin akan kesiapan pemerintah. Sebetulnya benar apa yang disampaikan oleh Zulfadri. Seharusnya pemerintah mulai dari, kalau memang ingin melaksanakan jalur pada bulan Agustus nanti, sebenarnya mereka sudah mulai dari sekarang memberikan penyuluhan kepada masyarakat supaya kalau teman-teman masyarakat ingin tetap pacu jalur ini dilaksanakan, ini syarat, ini resiko yang ditanggung. Itu menurut Adinda Zulfadri. Yang kedua pun itu akan menjadi kritikan juga dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ke depannya kan. Karena beberapa hari yang saya baca juga ada beberapa korban kan kematian karena COVID di kabupaten ini. Kapan tahu itu? Jadi Adinda, abang kami pernah membaca sebuah press release di media. Diadakan atau tidaknya pacu jalur, anggaran untuk pacu jalur tetap dianggarkan. Bagaimana menurut Adinda? Juga ada wacana bahwa anggaran pacu jalur ini nanti akan dialihkan kepada penanganan COVID-19 di Kabupaten Bandung sendiri. Nah, kalau itu saya juga sepakat itu bang. Kalau seandainya dialihkan, nah cobalah kita sebagai masyarakat berpikir ke depan. Kalau seandainya pun kita tunda untuk tahun ini dan semua masyarakat bersinergi bersama pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID ini, tahun depan kita juga bisa melaksanakan pacu jalur. Karena pacu jalur ini tidak cuma dilakukan sekali kan.
Nah, kita tundalah bersama. Karena juga untuk kebaikan bersama. Nah, kalau kita tengok suara-suara di akar rumput itu masyarakat itu kan banyak tuh kalau kita baca komen-komen di sosial media. Jalur kami kan nak kuat soalnya mah. Ada jalur-jalur tuh baru diservis kiringan. Nak kamu lawan jalur kami seleranya. Kalau kuat mah jalur kami mimpi gitu kan. Jadi ini memang menjadi dilema bagi kita semua. Di satu sisi kita ingin memuaskan kerinduan kita, membalaskan kerinduan kita akan PT Jalur. Di satu sisi juga kita mengetahui adanya bahaya COVID-19 di Kabupaten Bandar Sini, dan menurut Adinda Zulkifli tadi ada dalam rentang waktu terakhir ada peningkatan kasus-kasus positif COVID-19 di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Bandar Sini. Dan terakhir itu orang tua dari salah satu sahabat kita, Ketua Ikatan Mahasiswa Bandar Mudik, dikabarkan meninggal akibat positif corona. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhum Husnul Khotimah dan untuk Adinda Diva Istiqo untuk semangat dan tetap yakin usaha sampai. Jadi Bung Zulkifli apa kesibukan sekarang, Bung? Sekarang ada sibuk-sibuk kuliah juga. Sudah mau masuk KKN kan? Gimana cerita Kongres Surabaya kemarin? Seru? Seru lah bang, banyak lah ditanyakan dari kawan-kawan dari Makassar itu juga kan. Romli, ada beberapa yang ditangkap waktu itu. Nah, bagaimanapun ya seperti juga Mas Jalur, kawan-kawan ini juga mengejar agenda tahunan Kongres hari ini kan? Karena bagaimana kalau kita lihat euforia kalau tidak hadir di forum Kongres itu tidak terasa. Bagaimana apakah pemilihan ketua umum PBHMI waktu itu? Jadi teman-teman di himpunan mahasiswa Islam dan HMI itu ada namanya PBHMI. Itu terus kalau di organisasi ini pengurus pusatnya kantor di di Jakarta Selatan. Nah, ini di tingkat provinsi ada namanya cuma bantu tingkat kerja PP ada namanya Patko Riau GP. Ini di kabupaten kota ada namanya cabang. Ini cabang itu ada Korkom. Korkom di bawah Korkom ada komisariat. Itu. Jadi Kongres Surabaya kemarin itu yang ke-31. Kemarin kan 29 di Pekanbaru 2015 ya 2015 yang viral dulu ya? Ya, yang viral itu waktu itu kan. Yang orang banyak kritikan karena memakan anggaran 2M kabarnya. Ini setelah di Pekanbaru lanjut di Ambon setelah 30 baru di Surabaya sekarang. Jadi Adinda, kemarin kami ini kan akrab dengan sosial media, main Facebook, main Instagram, YouTube, Twitter. Jadi ada video viral itu nih, gerombolan tapi kader himpunan mahasiswa Islam, kabarnya itu dari cabang Makassar Timur, Goa dan lain-lain. Ya, dari Surabaya. Batko Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Itu menyeberang dari Makassar ke Surabaya memakai kapal. Itu Adinda ada dalamnya. Ya, kemarin saya juga berangkat kan setelah selesai intermediate training di Korkom BNM Jawa Makassar. Langsung diajak sama-sama kawan-kawan kan. Ya terasa lah. Kawan-kawan di Makassar. Ya, terasa lah bagaimana kecintaan kawan-kawan terhadap HMI dan siapa yang akan memimpin itu tidak boleh orang sembarangan. Kan begitu sebenarnya. Sudah selesai berarti ya? Terpilihnya Kakanda Rehan Aryatama. Dari cabang mana Kakanda? Sumur itu. Jogja? Ya, Jogja. Makanya juga Kakanda Rehan ini selaku ketum PB terpilih ini, yang saya baca-baca juga kan dia putra asli Sumatera Barat, kelahiran Bukit Tinggi. Dia di Jogja di Universitas Gadjah Mada. Ilmu politik. Ya, ilmu politik. S2-nya ekonomi politik apa? Politik di UGM juga. Usia kelahiran 92 itu. Masih dalam usia muda, usia emasnya lah. Masih usia emasnya. Jadi teman-teman, bincang-bincang muda penting. Jadi Adinda ini selain aktif di Ikatan Mahasiswa Banten Tengah, juga aktif himpunan mahasiswa Islam seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di mana beliau juga menjadi saksi hidup
bagaimana pelaksanaan kongres di Surabaya yang memang viral karena berbagai alasan lah viralnya di TV, di YouTube, di sosial media beragam. Karena kalau menurut Dinda Zulpadi ya begitulah kecintaan kader-kader himpunan mahasiswa Islam kepada himpunannya dan regenerasi kepengurusan melalui Kongres PBHI ke-32 di Surabaya. 31 di Surabaya. Saya bilang 32 ini ingat Mubesi Perpah di mana Dinda kita kemarin Rocky Bawanji gitu. Oh, kawan satu jurusan saya itu, Pak. Satu angkatan itu. Rocky Bawanji. Bawanji Putra Panjang kan? Sudah selesai pelaksanaan Kongres Perpah 22 di mana Dinda Adik kita pilih sebagai ketua umum. Kita juga ucapkan selamat juga. Ucapkan selamat kepada Deki dan kepada Dinda Rocky Bawanji karena menjadi bagian dari pelaksanaan Kongres ke-22 di Perpah. Jadi Adi, apa rencana Adinda ke depan untuk kampus, untuk kabupaten, untuk daerah? Apakah Adinda sudah memiliki sebuah garis besar tujuan, grand design terhadap himpunan, terhadap kampus, dan terhadap kampung halaman, khususnya di kenegerian tadi? Nah, kalau tujuan saya ke depannya di mahasiswa Islam yang kita sebagai selaku kader himpunan mahasiswa Islam ya perbanyaklah kader itu gitu, bisa lihat kawan-kawan kan supaya hal ini tidak mati di kampus-kampus kawan-kawan. Dulu Bung Adinda, Abang potong ini. Sebenarnya memperbanyak kader. Mengajak Tentu ada kawan-kawan proses. ya, mengajak kawan-kawan untuk berhimpun. Ada proses dari non kader menjadi kader HMI. Apa cara-caranya supaya menjadi kader HMI? Oh, masuk basic trainingnya. Basic training. Kalau kita mau jadi kader himpunan mahasiswa Islam, yang pertama ya syarat pertamanya ya itu tadi kan kita sebagai mahasiswa karena yang berhimpun di himpunan mahasiswa Islam adalah mahasiswa dan yang kedua ya beragama Islam dan tidak menutup kemungkinan kalau kawan-kawan pun ada di organisasi ya di bawahnya NU atau Muhammadiyah yang lain, kita juga boleh berhimpun di mana. Kita tidak memperkecil ruang kesempatan kawan-kawan lah berhimpun di himpunan mahasiswa Islam. Ada yang dari masa kasar kemarin apa tuh? Basic training, intermediate training. Beda intermediate training dengan basic training apa ada? Jadi begini, di himpunan mahasiswa Islam itu ada namanya basic training, intermediate training, dan advanced training. Nah di sini tingkatannya kalau kita biasanya kan menyebutnya LK1, LK2, LK1 basic, ya, basic dasar ya, basic kader. dan kader. Yang kedua ada LK2, LK3. LK2 intermediate training, LK3 advanced training. Nah itu teman-teman pemirsa, adik-adik yang mungkin menonton podcast ini masih di SMA. Kalau teman-teman ingin berproses di himpunan mahasiswa Islam, itu kita sudah nampak gambaran besar yang tadi. Ada 3 jenjang training di himpunan mahasiswa Islam. Dan itu sebagai proses sebagai sebuah proses kata Dinda Zulpadi. Jadi LK1 ini adalah dalam tanda kutip syarat menjadi kader HMI. Kemudian LK2 meningkatkan kapasitas jadi. Kemudian LK3 itu tidak. Dan yang kedua asal kawan-kawan ketahui himpunan mahasiswa Islam ini adalah organisasi mahasiswa pertama Islam. Islam pertama di Indonesia. Tahun berapa HMI berdiri? 1947 tanggal 5 Februari waktu itu. Dan Indonesia merdeka 1945. HMI berdirikan 2 tahun setelah kemerdekaan. 2 tahun setelah kemerdekaan. Dan Dan yang mendirikan HMI ini telah dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Waktu itu tahun 2019 atau 2018 saya lupa itu. Nah pendirinya itu Ayahanda Lampane dari Sipiro, Sumatera Utara. Sipiro daerah yang banyak pesantrennya. Ya. Itulah pendirinya itu orang-orang kita, orang-orang kampung kita di Kuansi itu memang banyak menjalani
sekolah di sana mulai SMP, TS, tingkat Sanamia sampai tingkat aja memang banyak di Sepiro. Kemudian Adinda, abang juga dapat Dan yang kedua sedikit kan. Nah, ya Adinda. Kalau agar kawan-kawan tahu semua, himpunan mahasiswa Islam ini juga dalam pergolakan zaman masa PD di kemerdekaan Indonesia telah teruji. Ya, seperti adanya waktu itu perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Kawan-kawan dari himpunan mahasiswa Islam waktu itu melakukan perlawanan karena untuk menjaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia waktu itu. Dan setelah itu ada juga peristiwa pemberantasan PKI dan juga 60-an juga ya 66 sampai ada waktu itu kan Orde Lama ya, Orde Baru ya. gerakan waktu itu yang digagaskan kawan-kawan yang membubarkan jangan PKI waktu itu dan ada juga itu salah satu ya Jenderal Sudirman berkata waktu itu kan mau dibubarkan himpunan mahasiswa Islam oleh Presiden Soekarno. Nah, berkatalah waktu itu kalau saya baca di buku, Jenderal Sudirman mengatakan jangan membubarkan himpunan mahasiswa Islam karena bukan sekedar himpunan mahasiswa Islam, tapi harapan masyarakat Indonesia. Dan itu terbukti pada saat ini di kabinet Jokowi itu masih ada WNI yang memang digembleng dibentuk di sana. Ini itu bisa Jenderal Sudirman, pahlawan kemerdekaan kita itu, akronimnya ini itu pernah dia memberi arti tidak hanya sebagai himpunan mahasiswa Islam, tapi juga harapan masyarakat Indonesia. Ya kita mungkin teman-teman sudah pada tahu lah bagaimana alumni HMI ini memang berkarir di berbagai bidang, segala sendi di negara Kesatuan Republik Indonesia itu diisi oleh kader HMI. Di politik kita punya Kakanda Yusuf Kala, kita punya Kakanda Anies Baswedan, kemudian di praktisi hukum kita punya Andan Zulfa, Egi Sujana. Siapa lagi Kanda? Artijo Alkostar. Itu Tinggal Alkostar, kemudian jadi alim ulama, ada Agim, budayawan juga ada itu. Ridwan Saidi yang beberapa waktu yang lalu viral mengatakan kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan fiktif, mengatakan Sriwijaya ini adalah segerombolan perompak. Itu perlu kita kaji ke depannya itu kan. Itu mungkin ini menarik untuk kita bahas mungkin ke depannya, Pak. Kerajaan Sriwijaya ada ataukah tidak? Kemudian di artis-artis, komedian, Komeng dikabarkan juga sebagai alumni himpunan mahasiswa Islam. Begitupun di Riau kita tahulah bagaimana Kakanda Yulisman, Ketua DPRD Riau, jadi Ketua DPRD Provinsi Riau. Kemudian di Kuansing ada itu Kakanda Haji Mursini yang memang beliau tidak menyelesaikan jenjang trainingnya di HMI, tapi dia pernah LK1. Artinya ketika dia sudah LK1 dia sah sebagai anggota, pernah menjadi anggota HMI. Kemudian di legislatif kita punya Kakanda Satria Mandala Putra yang juga mantan ketua umum komisariat MIPA Unri. Jadi Adinda, apa rencananya ke depan HMI di Kabupaten Riau? Nah, itu sebenarnya juga menjadi pemikiran juga beberapa waktu lalu bagi saya kan. Setelah pasca saya intermediate training, saya merasa apa sih di Kabupaten Riau yang itu juga banyak kan alumni HMI, tapi tidak mampu mendirikan cabang di Kabupaten Riau. Ya adalah kawan-kawan kita yang dari majelis perlindungan organisasi MPD, MPO kolaborasi. Sudah ada di Kabupaten sendiri. Ya sebaiknya kita sebagai apa kan itu harus juga kita dirikan karena di sana kan dari tujuan HMI itu kan berdiri di sana. Jadi ya di sana lah kita apa. Nah memang di Kuansing itu banyak sekali Kakanda kita, kita yang tinggal mahasiswa. Beliau-beliau ini berproses di himpunan mahasiswa Islam. Mungkin ini bisa kita jadikan sebagai penasihat kita dari pengarah, mohon bimbing dan arahan untuk mendirikan cabang HMI, cabang persiapan. Baik, pemirsa bincang-bincang muda Kuansing, sampai di sini dulu
pertemuan kita pada petang hari ini. Terima kasih Adinda di Fajri. Yakin usaha sampai sehat selalu. Kalau Bang Teno memang jauh lebih tampan. Sejak 2 bulan di Makassar. Rewu ini kan udah kayak orang timur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin usaha sampai.